warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan pelajaran biologi. Hari ini kita pelajari tentang jaringan hewan. Untuk bab ini setelah mempelajari jaringan hewan, dimohon kalian dapat menunjukkan berbagai struktur jaringan hewan dari hasil pengamatan, membedakan struktur masing-masing jaringan menggunakan gambar, menunjukkan letak lokasi jaringan pada tubuh hewan ataupun manusia, menjelaskan fungsi masing-masing jaringan, menjelaskan terjadinya tumor atau kanker, membedakan tumor kanker, dan menjelaskan faktor pencetus terjadinya tumor kanker. Masih ingatkah tentang tingkatan organisasi kehidupan suatu tubuh makhluk hidup atau organisme? Itu dimulai dari jaringan, dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Apa itu sel? Apa itu jaringan? Ya, jaringan merupakan kumpulan sel-sel yang sejenis yang memiliki fungsi, struktur, dan fungsi yang sama yang nanti bisa membentuk organ. Macam-macam jaringan yang ada pada tubuh manusia antara lain jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Kita pelajari yang pertama, jaringan epitel. Itu jaringan yang ada di permukaan tubuh, membatasi rongga. Jaringan yang melapisi tubuh bagian luar disebut epitelium, membatasi rongga tubuh disebut mesotelium, dan membatasi organ bagian dalam tubuh disebut endotelium. Ini kan gambar itu macam-macam jaringan yang ada dalam tubuh manusia. Itu yang ada jaringan yang ada di bawah kulit, jaringan lemak, adiposa, jaringan darah, jaringan otot, jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras. Jaringan epitel biasanya berikatan dengan jaringan ikat yang dihubungkan oleh membran dasar. Fungsi jaringan epitel yang pertama sebagai proteksi atau pelindung, yaitu melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Sebagai alat transportasi, mengangkut zat antar jaringan atau rongga yang dibatasi, sebagai alat sekresi, dan sebagai alat penghubung. Macam-macam jaringan epitel dilihat dari bentuknya ada 3, yaitu PSK. P-nya jaringan epitel pipi, bentuknya pipi, intinya bulat ada di tengah. S-nya silindris, bentuknya seperti batang, nukleus bulat di dasar. Dan K adalah epitel kubus, bentuk kubus, nukleus atau intinya bulat besar ada di tengah. Jaringan epitel dibedakan menjadi satu jaringan epitel pipi selapis. Sel lapis berarti hanya satu lapis sel. Fungsinya sebagai alat transportasi, yaitu untuk peristiwa difusi, osmosis, juga sebagai penyaring atau filtrasi, dan sebagai alat sekresi. Jaringan epitel pipi terdapat pada pembuluh limfe, pembuluh darah, selaput pembungkus jantung, paru-paru, ginjal, dan diafragma. 2 epitel pipih berlapis banyak. Jadi bentuknya pipih tapi berlapis-lapis. Terdapat pada rongga mulut, rongga hidung, esofagus, telapak kaki, dan vagina. 2 epitel silindris. Namanya epitel silindris selapis. Bentuk silindris tapi hanya selapis sel. Fungsi sebagai alat penyerap absorpsi, terutama di usus, dan sebagai alat sekresi,
Contohnya terdapat pada alat kelenjar pencernaan, jancut usus, kantung empedu, lambung, dan usus itu sendiri. 2. Epitel silindris berlapis banyak. Dibentuknya silindris tapi berlapis-lapis, fungsinya sebagai pelindung dan sebagai alat sekresi. Terdapat di laring, faring, trachea, dan kelenjar ludah. Yang ketiga, epitel bentuk kubus. Berdasarkan penyusunnya ada epitel kubus selapis, ya bentuk kubus tapi hanya selapis sel. Fungsi utama sebagai pelindung dan sekresi. Terdapat di permukaan ovarium, testis, lensa mata, nefron, ginjal, dan tiroid. 2. Epitel kubus berlapis banyak. Bentuknya kubus tapi berlapis-lapis. Fungsi utama sebagai pelindung, sebagai alat penyerap atau absorpsi dan sekresi. Epitel kubus berlapis banyak terdapat di folikel ovarium, permukaan ovarium itu sendiri, testis, saluran kelenjar minyak, kelenjar keringat pada kulit. 4. Epitel kelenjar. Jaringan epitel khusus yang berperan dalam sekresi senyawa. Epitel kelenjar ada 2, yaitu endokrin atau kelenjar hormon. Itu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus, contohnya ada kelenjar timus, adrenal, paratiroid, dan tiroid. Dan kedua ada kelenjar eksokrin, dia mempunyai saluran khusus. Kelenjar eksokrin menghasilkan sekret yang benar-benar dikeluarkan dari tubuh, dari kelenjar, contohnya kelenjar ludah, kelenjar keringat, dan pankreas. Untuk materi jaringan epitel cukup sampai sekian. Bila ada pertanyaan silakan Babri melalui nomor ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.